Venro, Venro. किधर जा रहे हो? Oh, Gedel Jareo, masalah. Jadi gini ya, teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Asrosam. Di video kali ini saya menyampaikan yaitu atau berbagi suka duka seorang pekerja Masjidil Haram atau sebagai TKI Masjidil Haram yang ada di Kota Makkah. Oke teman-teman, sebelum melanjutkan video ini silahkan like, komen, dan subscribe. Dan apabila ada yang mempertanyakan seputaran Masjidil Haram, silahkan DM Instagram saya Asrosam. Oke, kita lanjut ya. Mungkin sedikit curhat dan menyampaikan suka dukanya bagaimana kerja di Masjidil Haram. Bekerja di Masjidil Haram yaitu suatu anugerah atau nasib yang benar-benar harus disyukuri oleh saya. Karena apa saya harus bersyukur? Alhamdulillah ya, berkahnya di Masjidil Haram itu banyak sekali. Yang pertama, kita bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram. Yang kedua, kita gampang sekali kalau mau umrohan, mau seminggu 2 kali, mau sehari 2 kali, bahkan yaitu mau setiap hari juga bisa melaksanakan umrohan ya. Kalau yaitu setelah beres melaksanakan tugas kita sebagai pekerja Masjidil Haram. Contoh, seperti saya masuk kerja, berangkat dari kamar atau dari camp jam 5 pagi ya, dan absen datang jam 6. Absen itu harus ngasih kartu kerja yaitu jam 6 itu ya. Mungkin selamat-lamatnya jam 6.30. Apabila jam 6.30 itu belum datang, maka kita dikatakan yaitu tidak masuk atau gaib kalau di sini namanya ya, tidak masuk pokoknya. Di sini itu tidak ada kata izin, maksudnya kalau kita tidak mau kerja, seperti contohnya yaitu sakit, kita kalau nelpon kepada murakib ataupun kepada yang mau ngabsen, tetap itu dikatakan gaib ya, tidak masuk kerja. Oke, di sini saya ada teman ya, teman yang baik, masya Allah. Teman ini Mia, orangnya baik. Ismakin tak? Bilal Ahmad. Bilal Ahmad, masya Allah, tabarakallah. Bilal itu seorang muazin, sah? Ayo, Bilal seorang muazin, sahabat Rasulullah, sah? صح. Ayo, Khais, ism Khais, mintan itu. Pakistani wala India? India. India? أيوة India. Masya Allah, India mah piji ada jenggot. أيوة. Iskalam ada India. Daddy. Dari? أيوة Daddy. Oh, dari kalam Indonesia ada jenggot. Rajingo. Ayo, ما شاء الله. jenggot. Kamu sana sekolah? هنا 2 سنة. Dan sana? أيوة 2. Kep sekolah Khais? الحمد لله طيب. Masya Allah. هذا شغل حرام 100 والله. Masya Allah. أجر من الله حبيبي. Ayo, bas kita. Bas ya, enta pikir mapi soi dunia, mapi soi syukur, bas soi akhirat sa. أيوة إن شاء الله. Ayo, ibu umroh, ibu haji sa, ibu Ayo, tawaf, betul. Khais kita. Insyaallah barokah haji ada. إن شاء الله. Masya Allah. Dan mungkin kam sana syukuraina riasa. يا سواحي سنة. Wai alatulana wai sa. أيوة على طول هنا. Oh, ternyata ini teman terus-terusan kerja di sini ya, di Riasa itu pengurus Masjidil Haram. Inta sama-sama saya أيوة سوا اسمه شيخ. masuk ekap syukur saya. الحمد لله شيخ عبد الرحمن سوديس الحمد لله. Kois, inta Kois. puluh yaum sub, كل يوم ما أشوف. mau sub. كل يوم ما في شوف. Oh, bas inta mungkin soi شهر transit. بعد شهر يجي. Oh, شوف. badisar. Mapi kulo yam iji. أي كل يوم ما يجي. Oh, inta kep syukur ada maktab saya. الحمد لله كويس. Kois. كويس. Bas inta soin transit أيوة dulu. تنظيف. كل Ma ati saya min ati saya. ها. Ati saya inta wala Saudi.
nafar Saudi. Saudi كله. Oh, nafar Saudi. كله Saudi. Oh, jadi teman-temannya beliau ini cuma ngambil gelas inta bas sil kasasa. Kasat. Ayo, masya Allah. Bas berarti cuma ngambil kasa atau gelas ya, kalau kita gelas. Jadi yang ngasih teh kepada Imam Syekh yaitu cuma orang Saudi, jadi khusus ya. Beliau ini cuma bersih-bersih. Oke, masya Allah, tabarakallah, insya Allah berkah. Mungkin kuliah saya anti baksis. كل يوم Mungkin wajar. ممكن شهرين. Masya Allah. Ratib nafsu anta sawasan. Ratib. راتب Ayo. ايش لا Ayo ratib salary. شيل لي شوية يا حبيبي مصر يجي شهر بعد شهر. Ayo sawasan asa inta tamana nia. أيوة 700. 700? Oh, ayo inta sukul intan sana mungkin. أيوة 700. Mau ziyadah pulusa. Jadi bedanya gitu ya teman-teman, kerja di Bin Laden itu saya gajinya atau salary di sini ratib ya, bahasa Saudinya, bahasa Arabnya. Saya sudah 6 tahun gaji saya 825 ana ratib taman yamia komsaisrin. 25. Ayo komsaisrin real. Inta itu sana 700. 700 masuk. Insyaallah inta ziyadah sana badan ziyadah insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. So kalam India kaif hal? क्या हाल है? Oh, kail hai. क्या हाल है? ठीक है. Oh, ठीक है. Nafsu Urdu sah? أيوة نفس أردو. Oh, هذا أردو. क्या हाल है? كيف حالك؟ Fenro. किधर जा रहे हो? Oh, Gedel Jareo, masalah. Jadi gini ya teman, kalau bahasa Arab Kider Jareo, bahasa Urdu Kider Jareo. Kalau bahasa Arabnya itu Fenro ya. Bahasa Indonesia mau kemana? Mau kemana? Fenro, tidak bas. Inta kalam fi nafar Indonesia kaifahal. Bagaimana kabarmu gitu. Apa kabar? Ayo bro. Kaifahal, apa kabar? Ayo, apa kabar? كويس حبيبي. كل زمان عطي الله كله كويس. Ayo dulu guys, insyaallah. Masyaallah, tabarakallah ya. Jadi kemarin ya inta amas ati jam masya Allah. Anak ati kulu jamaah Indonesia. Insyaallah berkah. Syukran Nabi, syukran. Sampai doa bas insyaallah. Saya doa. Insyaallah. Amin. Jadi kemarin saya minta jam-jamnya karena air jam-jam di Masjidil Haram itu tidak ada ya. Jadi saya pengen kargo, minta air jam-jam ke beliau nih. Air jam-jam karena di maktab atau di kantor Imam Syekh itu banyak sekali air jam-jam. Jadi saya mau kargo, minta kepada beliau, langsung dikasih temannya Habas. Insyaallah berkah insyaallah. Insyaallah. Syukran Habib. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi seperti itu ya teman, obrolan saya bersama teman dari India, masya Allah, tabarakallah. Jadi suatu pengalaman yang luar biasa. Kalau kita baik, mereka juga baik. Kalau kita mungkin sedikit bandel, mereka juga kadang ada yang bandel, kadang ada yang enggak. Sebenarnya sih gimana sikap kita ya. Jadi kalau kita seperti menyambut assalamualaikum, mereka juga waalaikumsalam, nanyain kabar, nanyain ini itu. Nah, oke, sekarang saya melanjutkan obrolan yang tadi ya. Jadi suka duka di Masjidil Haram itu dukanya apabila kita sakit, apabila kita tidak bisa bepergian, dan apabila kita tidak punya uang dan lambat gaji ya. Di situ merasakan datangnya kesedihannya, dan apabila merasakan kangen kepada keluarga pas kita tidak punya uang untuk membeli pulsa. Itu yang saya rasakan ya. Sukanya yaitu apabila kita melihat para jamaah yang tawaf, para jamaah yang melaksanakan ibadah ya. Di situ kita ikut atau ada di dalam salah satu
kumpulan para jamaah umroh yang melaksanakan tawaf atau melaksanakan umroh. Di situ sukanya, maka hilanglah yaitu rasa dukanya ya, seperti jenuh, seperti kangen kepada keluarga kalau kita melaksanakan tawaf atau melaksanakan umroh. Insya Allah ketenangan akan datang kembali. Kerja di Masjidil Haram yaitu banyak berkahnya, seperti ada tetangga mau umrohan. Nah, di situ kita bisa berjumpa, bisa menemui tetangga atau guru-guru ataupun kepada orang-orang yang kenal di Indonesia. Maka kita di sini bisa menjumpai seperti pergi ke hotel, dan di situ juga kita bisa menitipkan atau pesanan kita ya untuk keluarga kita, untuk saudara kita yang ada di Indonesia. Itu berkahnya. Dan paling yaitu yang saya sangat bersyukur ketika kita mau melaksanakan umroh, mau melaksanakan haji, di situ tidak ada gangguan, terkecuali ada kendala-kendala seperti di tahun kemarin karena ada COVID-19 ya, masya Allah. Disitulah kesedihan juga datang kepada saya ketika saya tidak bisa melaksanakan haji atau umroh. Dan pengalaman saya di sini yaitu tidak begitu banyak ya, maksudnya tidak kesana kemari karena terbatas oleh waktu dan terbatas oleh keadaan. Seperti saya meneruskan omongan tadi ya, kerja pagi dari awal saya kesini, waktunya itu cuma dari pagi sampai zuhur kerjanya, maksudnya kerjanya masuk pagi pulang zuhur. Nah, setelah saya datang kerja itu tidak bisa kemana-mana karena terbatas oleh keadaan, maksudnya terbatas dengan seperti kalau kita mau pergi harus mengeluarkan uang ya untuk ongkos gitu, itu maksud saya. Terkecuali kita ada keperluan seperti mau umroh, mau mikot seperti ke Tanim, mau mikot ke Jarona, mau ziarah ke Madinah, mau ziarah ke Taif, itu walaupun saya tidak punya uang, kalau bersama-sama teman maka di situ akan diperjuangkan. Jadi disempatkan ya, seperti di hari libur, alhamdulillah bisa ziarah ke Madinah setiap malam Jumat. Disitulah saya bisa menyempatkan waktu-waktu yang luang selain waktu atau di luar kerja. Begitu juga mau umrohan ya, setelah kerja bisa melaksanakan umrohan, dan waktu libur juga bisa melaksanakan umrohan. Sebenarnya di sini itu mau umrohan tidak ada larangan, cuma kita harus tepat atau harus rajin dalam melaksanakan sebagai tugas-tugas pekerja Masjidil Haram. Seperti kita mau umrohan, jangan sampai kita bolos kerja. Kita ambil mau umrohan itu setelah kerja, karena banyak sekali waktu setelah kerja. Kerja itu cuma 8 jam ya. Setelah 8 jam berarti habis duhur kita bisa kemana-mana, bisa main, bisa ziarah, bisa umroh. Bahkan dari duhur sampai jam 10 itu waktu luang untuk istirahat ya. Pokoknya di situ bisa menyempatkan, bisa umrohan 2 kali, bisa umrohan 3 kali, karena dari sini ke Masjid Tanim itu cuma bolak-balik itu cuma setengah jam ya, kalau cuma ngambil mikot saja. Dan ongkos dari sini ke Masjid Tanim itu atau ke Masjid Aisyah cuma 3 real, atau setara dengan kalau sekarang 12 ribuan ya, satu kali jalan. Bisa sebenarnya bisa setiap sehari 2 kali juga bisa kalau fisik kita kuat. Dan suka dukanya lagi yaitu ketika kita sakit dipaksa harus kerja ya, karena tidak kerja melebihi dari 3 kali atau 3 hari, maka di situ mungkin bisa dikatakan diinterogasi, dideportasi namanya gitu, bukan interogasi ya, tapi dideportasi. Kalau berturut-turut tidak kerja,
Tapi mungkin kalau kita sakit ada alasan, mungkin ada kebijakan lagi. Tapi di situ ya, gaji dipotong ya, tidak seutuhnya, sama halnya seperti kita bolos kerja ya. Bolos kerja selain tidak ada alasan. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya penyampaian saya. Mohon maaf apabila kata-kata saya kurang dipahami. Semoga semuanya bisa melaksanakan haji dan umroh, dan semoga semuanya sehat walafiat, bisa ziarah kepada Rasulullah SAW. Jangan lupa dukung terus channel saya, like, komen, dan subscribe. Salam dari saya dari Makkahul Mukarramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.